Hadis ke-48, tanda-tanda kemunafikan. Apa munafik? Munafik itu izharul iman. Baca. Fi izharul iman wa kitmanul kufri bil qalbi. Izharul iman bil arkan. Izharul iman bil lisan lah, bil lisan. Menampakkan keimanan di lisannya, ngomongnya itu memukau. Iza ja'akal munafiqina qalu apa? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, ini dia. Surah apa nih? Surat munafik. Apabila datang orang munafik samamu wahai Nofal, wahai Rasulullah. Ya, apa dia bilang? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Surat Munafik ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apa artinya itu? Kalau datang munafik samamu wahai Muhammad Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ja'aka al munafiquna nashhad qalu, kamu benar-benar adalah rasul utusan Allah, kata munafik. Dan Allah juga tahu bahwa Rasulullah itu adalah utusannya. Tapi Allah sangat ngerti sama munafik. Innal munafiqina apa? Belum sampai halaman dulu tuh. Innal munafiqina lakadzibun. Munafik itu sesungguhnya dia lakadzib. Apa lakadzibun? Lakadzibun, sungguh-sungguh pembohong. Kadzaba itu, lakadzib itu la takkid, artinya pernyataan kesungguh-sungguhan itu. Lakadzibun, sungguh-sungguh seorang yang pendusta sekali dia. Mulutnya bicara begini, hatinya beda dengan mulutnya. Kayak Syiah lah. Syiah itu laisat minal muslimin. Siapa bilang nih? Orang Syiah bukan Islam itu. Siapa dia? Orang kafir dia. Syiah itu kafir. Bid'ah aja sudah tingkat kafir dia. Sudah ke tingkat ke kafir. Kenapa kafir? Pencaci maki sahabat, mengatakan sahabat murtad seluruhnya, mengatakan istri Nabi itu pezina. Ya, apalagi mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna, sudah banyak dipalsukan, banyak disembunyikan. Dia punya Alkitab sendiri, lebih banyak dari 2/3 lebih banyak dari Quran yang ini. Al-Quran ini banyak bohong-bohongnya nih, banyak yang dikorupsi, ya, banyak yang samar sembunyikan. Nah, bagaimana dikatakan Islam? Ya, sholatnya macam-macam, pakai batu apa, tanah Karbala, di lempengan di keningnya ditaruh tempat sujud. Ya, menambah-nambah azan, menambah-nambah Al-Quran. Masih Islam juga kayak gitu, udah tingkat kafir itu, syirik kafir. Munafik minimalnya dia. Kenapa munafik? Ya, lain di mulut, lain di hatinya. Dia lawan Sunni sekali. Kenapa dia sangat benci sama Sunni? Karena Sunni lah yang membongkar kepalsuannya. Ya. Ini hadis ke-48 tentang tanda-tanda kemunafikan. An Abdullah bin Umar. Kalau ini anak daripada Umar ini. Abdullah bin Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi anak sama bapak, bapak sama anaknya. Ya, anak sama bapaknya. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. Apa beda anhu dengan anhuma?
dengan anhum. Bisa dijelaskan? Ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhuma, ada radhiyallahu anhum. Ridwanullah ajma'in, anhum ajma'in. Ridwan, banyak sekali yang diridhoi. Seluruhnya semoga diridhoi seluruhnya. Itu ridwanullahi ajma'in. Anhum ajma'in. Anhuma dua, hum untuk banyak. Ya, jamak anhum. Anhu untuk satu orang. Apa katanya? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah bin Umar ini. Abdullah dan Umar itu sama-sama muslim yang baik. Semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa dibilang radhiyallahu anhuma? Apa sebabnya? Kenapa kita tidak radhiyallahu anhuma juga? Radhiyallahu anhu. Kenapa? Nah, dalam surat Taubah ayat 100. Ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sendiri yang ridha kepada mereka. Ya, umat pertama dari kalangan umat Islam ini, yang pertama-tama, yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridho sama mereka. Dalam surat 100 itu, ayat 100 surat Taubah. Nanti ditanya sama orang ente, kenapa sahabat itu pakai radhiyallahu? Karena Allah telah ridho sama mereka. Allah sendiri yang bilang dalam kitab sucinya Al-Quran. Dalam surah Al-Bayyinah juga ada. Ya, apa bunyinya? Surah Al-Bayyinah, jazaohum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka akan dapat jannatu adnin tajri. Surga Aden. Ya, diberikan oleh Allah. Kenapa dia? Karena Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena dia sangat takut sama Allah. Ente sekarang ya ndak begitu takut sama Allah, kenapa? Ndak begitu, ya, rasa-rasanya ya Allah itu seperti ya nggak ada bedanya, nggak begitu istimewa. Kenapa itu? Karena ilmu sedikit bisa jadi. Yang kedua, karena rasa iman takut kepada Allah kurang. Biasanya begitu orang baru bisa bertakwa itu karena takut. Ada yang ditakuti olehnya, pasti dia takut untuk berbuat salah. Kalau ditakuti, misalnya Umi, Abi ditakuti, jangan-jangan nanti diputusnya hubungan, jangan-jangan bantuan kasih sayang diputus, kan gitu ya. Tapi kalau ada orang tua miskin gimana? Anak begitu yang nampak sekarang, zaman now. Ditengoknya bapak mamanya ndak banyak duitnya, jadi nggak takut dimarahi, nggak takut dia. Ya, ada nggak kayak gitu kawanmu? Ada? Ada. Karena nggak takut sama orang tua, dia mau aja dia membantah, ndak mau diperintah, ndak mau dilarang, karena nggak takut sama orang tua. Apalah ditakuti kali. Takut nggak takut sama aja kita pun, katanya. Menurut pikirannya nggak dapat duit juga, duit miskin, bagaimana mau dapat duit orang miskin, katanya. Begitulah anak-anak yang kurang ilmu, kurang ajaran dari agama, imannya kurang, nggak dididik dengan agama, ya kayak binatang lah. Siapa saja yang jauh dari ilmu agama itu mirip perangainya dengan binatang ternak. Kenapa? Ya karena nggak ada yang ditakuti sama dia. Baru patuh dan taat orang kalau ada yang ditakuti. Kalau nggak ada yang ditakuti, bantainya lah situ apa yang dia senang. Rata-rata begitu, karena nggak ada takut. Jadi yang pertama sekali, orang yang beragama dengan benar itu adalah
benar agamanya itu nampak pada rasa takutnya kepada Allah itu seberapa. Semakin dalam takutnya kepada Allah, semakin taat dengan agama. Semakin sedikit rasa takutnya, semakin sepele sama agama. Mau sholat, mau berjamaah, apa lagi? Mau tidur aja boleh. Itu karena rasa takut tidak ada. Untuk menanamkan rasa takut perlu ilmu, perlu taklim, belajar, itu baru bisa. Ada kata Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqa. Apa itu? Ada 4 macam man kunna fihi. Kalau 4 macam ini ada pada seseorang, dia sudah asli munafiknya. Keadaan halnya sudah munafik sekali. Arba'un man kunna fihi kana munafiqa. Ada 4 macam, kalau sekiranya dia memiliki yang 4, sungguh dia keadaannya sudah munafik. Munafik, ya, betul-betul munafik 4 ini. Wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ya. Kalau keadaan seseorang itu memiliki sifat satu di antara yang 4, dia sudah dikatakan memiliki salah satu sifat munafik. Sampai dia ditinggalkannya satu ini, maka sifat munafik hilang sama dia. Tapi kalau ada dia satu saja dari yang 4 ini, dia sudah ada tanda munafik sama dia sampai dia meninggalkan yang 4 macam ini. Tidak boleh salah satu pun, tidak boleh. Bagaimana 3, bagaimana keempatnya? Kalau 4 dah jelas-jelas dia munafik asli. Kalau satu saja tanda-tanda munafik ada sama dia. Apa dia? Tanda-tanda munafik itu yang 3 itu, yang 4 itu apa? Kalau 3 tanda-tanda munafik, kalau 4 munafik tulen. Ya. Munafik tulen itu apa? Iza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dusta saja isi bicaranya. Ngomongnya 10, ngomongnya 11 dustanya. Nah, itulah kata istilah orang paman Nabi Amir ya. Jangan percaya orang kayaknya 10 keceknya sebaleh betul. Jadi lebih banyak betul daripada ngomongnya. Nggak ada satupun yang benar itu. Ya, jangankan semuanya bohong, malah ditambah lagi. 10 ngomongnya, 11 bohongnya. Bukan 10 ngomong 10 bohong, enggak. Tambah lagi 1 lagi karena munafik dia. Iza hadasa kadzaba. Apabila dia bicara selalu dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji selalu dia ingkari. Nah, ini tanda orang munafik yang kedua. Yang ketiga, wa idza khasama fajar. Apabila dia bertengkar, komplain, ya, bertengkar dan komplain selalu curang ya. Curang, tidak ada keadilannya. Kalau sudah bertengkar sama orang, buruk orangnya semua, tidak ada yang keadilan sama dia. Celek semua. Ya, itu orang munafik ini. Satu pun tidak ada kebaikan. Padahal manusia itu bagaimanapun jeleknya, iblis saja ada kebaikannya. Apa kebaikan iblis mainnya? Ada dalam Quran surat Fatir, ada itu. Fatir apa Sabah ya? Ya, iblis itu diciptakan memiliki ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Memperjelas keimanan seseorang. Ya. Kalau iman betul-betul iman dengan iblis ini. Dengan adanya iblis nampak iman itu betul-betul iman. Kalau nggak ada iblis nggak nampak iman yang benar-benar atau yang ragu-ragu nggak nampak.
Karena kalau sudah ragu-ragu keimanannya, dimakan oleh iblis itu. Gampang diseret oleh iblis. Iblis itu memperjelas, ya, hitam di atas putih. Iman betul-betul iman apa? Imannya ragu-ragu. Imannya ragu-ragu dicengkram oleh iblis, disesatkan sama dia. Ada hikmahnya ya, memperjelas. Dalam surat apa tuh? Coba tengok dulu. Sini surat al apa? Biar tahu ente ya. Iblis itu gunanya apa? Tengok. Dalam surat Fatir. Ya. Walaqad saddaqa iblis. Nah, ini ada sini. Walaqad saddaqa iblisa. Nah, mana ya? Tunggu dulu. Surat Saba. Ini walaqad saddaqa iblis dhannuhu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Surat Saba ayat 20. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka. Iblis sangat pede terhadap apa yang dia yakini, bahwa mereka akan diikuti oleh sebagian manusia, kecuali manusia yang betul-betul beriman. Yakin dia akan mendapat pengikut yang banyak si iblis ini. Ini kegunaan iblis, nanti tengok ya. Tidak semua iblis itu darinya jelek, ada kegunaannya juga. Apa kegunaannya? Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman benar-benar imannya kepada akhirat, dan siapa yang ragu-ragu tentang akhirat. Dia memperjelas. Kalau beriman dia nggak bisa digoda-godain. Ya, betul-betul beriman kepada Allah, dia nggak bisa digoda. Illa ibadakal mukhlasin. Iblis juga tahu orang yang ikhlas nggak bisa kugoda. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Kecuali orang-orang yang mengikutimu yang ghawin, yang lalai, yang ragu-ragu. Ya, kalau nggak ragu-ragu nggak bisa digoda oleh iblis. Dan itulah guna iblis. Jangankan kafir, ragu-ragu aja dimakan sama dia. Jadi pengikut dia. Nah, inilah si iblis tadi kegunaannya. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wa ma kana lah alaihi min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syakkin wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Sangkaannya itu sudah dibuktikannya bahwa dia akan diikuti, lalu mereka mengikutinya, kecuali mereka yang beriman betul-betul ikhlas kepada Allah, yang tebal imannya. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami bisa membedakan siapa yang betul-betul iman kepada akhirat, siapa yang ragu-ragu tentang akhirat. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Faham ente itu mah? Ente kalau ragu-ragu dimakan iblis. Apa guna iblis tadi? Untuk memastikan iman benar-benar atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jadi pengikut dia. Pasti itu, dia yakin sendiri. Ini bisa kumakan ini, Adam ini bisa kumakan ini, bisa kutipu, betul tertipu. Ya. Ini bisa aku kelecehin ini. Kayak gitu. Jadi tanda orang munafik daripada An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat khaslatun minhunna fi kanat fi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajar wa idza 'ahada ghadar.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara, barang siapa yang 4 perkara itu semuanya ada padanya, maka sungguh dia itulah orang munafik tulen, betul-betul munafik sejati dia. Dan jika ada di dalam dirinya ada satu saja dari 4 macam perangai ini, maka orang itu termasuk memiliki sifat munafik. Perangai kemunafikan ada pada dia, sampai kalau dia meninggalkan seluruh yang 4 tadi. Apa yang 4? Jika berbicara dusta dia, jika berjanji tidak menepati janji dia, jika bertengkar berbuat kecurangan dia, dan jika dia mengadakan perjanjian dia membatalkan perjanjian. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, demikian. Jadi ente hati-hati dari sifat ini ya. Apa sifat yang 4? Coba ulang lagi. Sifat yang 4 munafik: berbicara janji mungkir, tidak menepati janji, ingkar dia. Ya, mungkar, mengingkari. Mungkar itu mengingkari namanya. Orang yang mengingkari janji, tidak menepati janji. Kemudian yang ketiga, jika bertengkar selalu curang. Ya, nggak ada baiknya orang sama dia. Ya, dan jika mengadakan perjanjian selalu dia membatalkan sepihak. Ya, kalau janji dia enak-enak dia, kalau tidak menguntungkan sama dia batal lah. Nggak jadi janji habis. Ini nggak jadi janji aku hanya aku tengok rupanya, aku kira ada untungnya, rupanya tidak ada untungnya, sudah batal aja lah. Nggak jadi janji ngasih 10 juta 20 juta tidak ada. Gitu ya. Ini rugi nih ya, ini munafik ini. Janji selalu tidak ditepati. Demikian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.